Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mesita Kotrunanda dari kelas 3A jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mata kuliah, kurikulum, dan pendidikan yang saya pelajari selama 1 semester ini. Yang pertama yaitu pengertian kurikulum. Kurikulum adalah sejumlah rencana isi yang merupakan sejumlah tahapan belajar yang didesain untuk siswa dengan petunjuk institusi pendidikan yang isinya proses statis ataupun dinamis dan kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa. Yang kedua yaitu landasan pengembangan kurikulum. Landasan pengembangan kurikulum terbagi menjadi 4 bagian, yaitu landasan yang pertama yaitu landasan filosofis. Landasan filosofis yaitu asumsi-asumsi tentang hakikat realitas, hakikat manusia, hakikat pengetahuan, dan hakikat nilai yang menjadi titik tolak dalam mengembangkan kurikulum. Yang kedua yaitu landasan psikologis. Landasan psikologis adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari psikologi yang dijadikan titik tolak dalam mengembangkan kurikulum. Ada 2 jenis psikologi yang harus menjadi acuan, yaitu psikologi perkembangan dan psikologi belajar. Dan yang ketiga itu ada landasan sosial budaya. Landasan sosial budaya adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari sosiologi dan antropologi yang dijadikan titik tolak dalam mengembangkan kurikulum. Dan yang keempat yaitu landasan ilmiah. Landasan ilmiah dan teknologi. Landasan ilmiah dan teknologi adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari hasil-hasil riset atau penelitian dan aplikasi dari hasil-hasil riset atau penelitian dan aplikasi dari ilmu pengetahuan yang menjadi titik tolak dalam mengembangkan kurikulum. Materi ketiga yang akan saya sampaikan yaitu komponen-komponen perkembangan kurikulum. Komponen-komponen perkembangan kurikulum terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu komponen tujuan. Komponen tujuan berhubungan dengan arah atau hasil yang diharapkan. Rumusan tujuan kurikulum erat kaitannya dengan filsafat. Yang kedua yaitu komponen isi. Isi kurikulum merupakan komponen yang berhubungan dengan pengalaman belajar yang harus dimiliki oleh siswa. Yang keempat yaitu komponen metode. Komponen ini merupakan komponen yang memiliki peran yang sangat penting karena komponen ini berhubungan dengan implementasi kurikulum. Strategi meliputi rencana, metode, dan perangkat kegiatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Yang keempat yaitu komponen evaluasi. Dalam konteks kurikulum, evaluasi dapat berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai atau belum. Evaluasi digunakan sebagai umpan balik dalam perbaikan strategi yang digunakan. Materi keempat yang akan saya sampaikan yaitu hakikat pembelajaran. Pembelajaran adalah suatu hal yang dilakukan oleh seorang guru atau pendidik untuk membelajarkan siswa yang belajar.
Pembelajaran dilakukan melalui usaha-usaha yang terencana. Materi yang kelima yang akan saya sampaikan yaitu prinsip-prinsip pembelajaran. Prinsip pembelajaran dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu A. Prinsip pembelajaran yang bersifat umum, yaitu bahwa belajar menghasilkan perubahan perilaku peserta didik dalam peserta didik yang relatif permanen. Peserta didik memiliki potensi, gandrung, dan kemampuan yang merupakan benih kodrati untuk ditumbuh kembangkan. B. Prinsip pembelajaran yang bersifat khusus, yaitu prinsip perhatian dan motivasi, keaktifan, keterlibatan langsung, tantangan, balikan dan penguatan, dan terakhir prinsip perbedaan individual. Materi terakhir yang akan saya sampaikan yaitu komponen-komponen pembelajaran. Sebagai sebuah sistem, pembelajaran memiliki sejumlah komponen, yaitu yang pertama, tujuan. Tujuan pembelajaran merupakan suatu target yang ingin dicapai oleh kegiatan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini merupakan tujuan antara tujuan-tujuan lain yang lebih tinggi tingkatannya, yakni tujuan pendidikan dan tujuan pembangunan nasional. Yang kedua yaitu bahan atau materi pembelajaran. Bahan atau materi pembelajaran pada dasarnya merupakan isi dari kurikulum, yakni berupa mata pembelajaran atau bidang studi dengan topik atau subtopik dan rinciannya. Secara umum, isi kurikulum itu dapat dipilih menjadi 3 unsur utama, yaitu logika, etika, dan estetika. Yang ketiga yaitu strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan salah satu komponen di dalam sistem pembelajaran yang tidak dapat dipisahkan dari komponen lain yang dipengaruhi oleh faktor-faktor antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu tujuan. Yang ketiga adalah materi. Yang kedua adalah materi. Yang ketiga adalah siswa. Yang keempat itu fasilitas. Kelima adalah waktu. Dan yang terakhir adalah guru. Yang keempat yaitu media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat dan bahan yang dapat digunakan untuk kepentingan pembelajaran dalam upaya meningkatkan hasil belajar. Jenis media pembelajaran meliputi media visual, media audio visual, media penyaji, dan media interaktif. Yang terakhir yaitu evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran bersifat komprehensif, yang di dalamnya meliputi penilaian dan pengukuran. Sekian dari saya. Terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.